teman-teman. Yuk baca pantun rohani. Pantun rohani untuk hari ini, Jumat 2 Juli 2021. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Bersama saya Frida dari Salatiga. dengan Feby di Surabaya. Bersama saya Aleta dari Solo. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Romo Gracius SPD di Yogyakarta. Semoga saya menjumpai para sahabat dalam keadaan sehat, penuh optimis, berpikiran positif, berusaha untuk bahagia pada hari ini. Sahabat, hari ini saya berada di kantor untuk mengerjakan pekerjaan di bidang keuangan menggantikan tugas konfrater yang sedang tidak berada di tempat. Ada beberapa hal yang saya kerjakan untuk melihat budget harian, merancang pembelanjaan, mencatat semua proposal yang masuk, mencatat pemasukan, pengeluaran sebagai kasir, mengeluarkan uang, menempelkan semua nota-nota, pemasukan dan pengeluaran. Dan inilah yang saya kerjakan hari ini. Sahabat, kita semua punya pekerjaan. Entah itu di kantor, di pemerintahan, pegawai swasta, sekolah, militer, perpustakaan, sebagai pengusaha, petani, pedagang, dan lain-lain. Banyak hal kita buat berdasarkan tujuan kerja itu sendiri, job description yang diberikan kepada kita, tugas, wewenang, dan lain sebagainya. Sahabat, tidak semua pekerjaan kita itu disukai semua orang atau segaris lurus dengan tujuan hidup orang-orang tertentu. Ada pekerjaan yang rasanya membuat seseorang itu berlawanan dengan orang lain, bertentangan dengan institusi satu dengan yang lain, dengan visi dan lain sebagainya. Pokoknya ada pekerjaan yang membuat orang itu tidak disukai oleh orang lain. Sahabat, hari ini kita berjumpa dengan peristiwa Yesus berjumpa dengan Matius si pemungut cukai. Apa artinya ini? Bahwa pemungut cukai di zaman itu dianggap sebagai orang yang bekerja bermusuhan atau bertentangan, berlawanan dengan orang Israel. Karena dianggap penjilat dan bekerja untuk penjajah Romawi meskipun jabatannya sangat tinggi. Dia juga bisa dianggap sebagai orang berdosa karena dianggap sebagai lintah yang menghisap uang rakyat. Dan Yesus datang kemudian mengundang Matius untuk ikut dengan dia dengan kata-kata, "Ikutilah aku." Kumpulkan baju yang masih layak pakai, bukan yang dijual sudah tidak laku. Yesus lihat Matius di rumah cukai, lalu Yesus berkata, "Ikutilah aku." Sahabat, kita bisa membayangkan bahwa musuh rakyat didatangi dan dipanggil oleh Yesus. Kita bisa membayangkan orang berdosa dipanggil untuk ikut Yesus. Ada kemungkinan atau kepastian bahwa saya merasa jengkel. Saya merasa marah. Saya kecewa dengan Yesus. Yesus datang pada siapa saja, sahabat.
Mau itu orang berdosa atau orang baik, ia datangi. Mau dia dimusuhi oleh rakyat atau dicintai oleh rakyat, ia datangi. Yesus datang. Dan dia mengundang seseorang yang ia datangi untuk ikut dengannya. Sahabat, ketika Matius ikut Yesus dan Yesus makan, bisa dibayangkan, tiba-tiba ini datang banyak pemungut cukai dan orang berdosa ikut makan bersama-sama dengan mereka. Pasti kita itu geram sekali. Ini apa-apaan? Kok tokoh hebat, guru besar, manusia agung mengambil keputusan seperti ini? Pasti kita juga akan seperti orang Farisi atau sebagai orang yang merasa benar dan suci, melihat hal itu berkata juga, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Sahabat, jawaban Yesus mengingatkan kita kembali akan tujuan kedatangan Yesus. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus mau agar dunia ini menjadi sehat, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan persaudaraan, hingga semua orang memperoleh kepenuhan di dalam Yesus. Setelah bekerja perlu istirahat supaya semangat kembali bangkit. Tabib bukan untuk orang yang sehat, melainkan bagi orang yang sakit. Sahabat, yang paling membuat saya terpukau adalah ketika Yesus datang pada kita. Dia mengundang untuk mengikuti Dia. Dan kalau kita menjawab dengan motivasi dan komitmen yang benar untuk mengikuti Yesus, sesungguhnya sahabat, hidup kita diubah. Hidup kita berubah. Diubah. Pikiran, hati, jiwa kita berubah seturut tujuan Yesus datang. Apa itu? Persaudaraan sejati, kedamaian, kesejahteraan, kesembuhan, dan semua kebaikan yang Yesus tawarkan untuk semesta. Ada tokoh namanya Mahesa Jener. Kemampuan silatnya luar biasa. Aku datang bukan untuk panggil yang benar, melainkan bagi orang yang berdosa. Sahabat, mungkin kita masih seperti orang Farisi yang menilai, menghakimi begitu banyak orang di sekitar kita karena aneka perbedaan, karena kita anggap mereka itu tidak suci, mereka itu musuh kita. Oleh karena itu, camkanlah kembali kata-kata Yesus. Mungkin kita itu benar perlu pergi lagi dan mempelajari kembali kata-kata Yesus. Hari ini kita belajar kata-kata Yesus kembali. Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita punya tentara bernama Kopassus, terkenal kuat, hebat dalam perang. Gembira kita bersama Yesus, Dia ubah hidup yang suram menjadi terang. Mari saudara, kita memulai pekerjaan kita dalam berkat Tuhan. Semoga
kita disemangati untuk menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Yesus, yang berubah, dan kita dapat bersama dengan semesta menyembuhkan dunia, menggembirakan dunia, menyemangati dunia. Tuhan memberkati, dan mari kita bekerja kembali. Et benedictio Dei omnipotens, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat berjumat pertama dalam bulan sambil mensyukuri hidup tanpa prasangka kepada orang lain. Berkah dalam. Terima kasih Berkah Dalam.